Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini, dan seperti biasanya saya akan kembali memberikan latihan untuk Bapak Ibu dalam mempersiapkan seleksi akademik PPG dalam jabatan, terutama untuk mata pelajaran seni budaya di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Dan seperti biasanya saya berpesan kepada Bapak Ibu guru yang sedang menyaksikan video ini agar kiranya dapat menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan tombol notifikasinya, agar saya akan makin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Baik, kita mulai saja prediksi soal seleksi akademik PPG dalam jabatan untuk mata pelajaran seni budaya di tahun 2022. Soal pertama. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawabannya tentu saja adalah A, yaitu kemampuan kognitif, karena di sini ada mengidentifikasi masalah, kemudian masalah tersebut didiskusikan dalam kelompok. Disinilah kita melihat bahwa kemampuan kognitif itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, soal kedua. Pertanyaan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, dan D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya tentu saja adalah B, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Berikutnya, soal ketiga. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terikat dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 tahun sampai dengan 14-15 tahun. Jawabannya adalah C, yaitu 7-11 atau 12 tahun. Karena di usia ini mereka bisa mempunyai kemampuan berpikir atau untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terikat dengan objek-objek. Oleh karena itu, seorang guru yang mengajar di usia ini harus menggunakan media-media yang berhubungan dengan dunia nyata. Selanjutnya, soal keempat. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dengan kemampuan memotivasi diri, termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, dan D. Moral. Jawabannya tentu saja adalah emosional. Itu kemampuan untuk membina hubungan dan kemampuan untuk memotivasi diri. Kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, dan D. SKL. Soal ini bagi Bapak Ibu yang rajin membuat RPP atau yang RPP-nya hasil buatan sendiri pasti tahu bahwa tujuan pembelajaran itu ada di RPP. Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal ke-6. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berikutnya C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawabannya adalah D, yaitu ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Inilah yang kita kenal dengan istilah ranah kognitif C1 sampai dengan C6. Soal ke-7. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari dan menarik minat.
Jawabannya apa ini coba? Jawabannya tentu saja adalah A, sahih, karena di sini ada teruji kebenarannya, kemudian tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Berikut soal ke-8. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Soal ini jawabannya adalah karena di sini ada kata kunci yaitu kemampuan jangkauannya, maka media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan. Nomor 9. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawabannya adalah C, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Karena fungsi media paling utama adalah untuk membawa pesan. Baik, terima kasih. Itulah beberapa soal latihan untuk persiapan seleksi akademik PPG dalam jabatan untuk materi pedagogik di mata pelajaran seni budaya. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.